Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita coba bahas tentang power amplifier OCL model lama. Ini kebetulan ada barangnya. Kasusnya adalah kenapa OCL ini sering atau mengalami kerusakan. Yang pertama, penyebab dari kerusakan OCL ini adalah terhubung singkat output speaker. Nah, ini ada output speaker terhubung singkat secara nggak sengaja pada saat kita pasang speakernya, positif dan negatif. Nah, kalau kira-kira berapa detik itu telat, maka akan keluar suara dengung. Nah, kalau yang korslet sebelah, maka yang rusak itu adalah bagian sebelah yang korslet tersebut. Kemudian kerusakan berikutnya adalah terlalu besar tegangan yang digunakan untuk supply. Nah, di sini 24 volt, tegangannya 24 volt CT yang sudah DC dari sebuah trafo. Nah, idealnya OCL ini menggunakan 5 ampere murni untuk mengeluarkan suara yang normal, suara yang karakternya sesuai dengan spesifikasi dari OCL ini. Kemudian kalau misalnya 5 ampere terlalu besar, karena kita menggunakan speaker yang tidak terlalu besar, katakanlah 8 inci, kita bisa gunakan 3 ampere murni. Nah, kalau kita gunakan 3 ampere murni, apa beda dengan 5 ampere? Murni, kalau 3 ampere itu biasanya kendala di suara bass yang agak lemot atau agak lemah. Lalu kadang-kadang juga pada bagian tweeternya sering pecah atau sember. Kemudian pada sistem OCL ini memang tegangan yang disuplai dari power supply itu menggunakan trafo 5 ampere ataupun 3 ampere murni. Kemudian tegangan itu harus benar-benar stabil. Bagaimana caranya? Yaitu trafo, kemudian kita pasang dioda. Kalau trafonya 5 ampere, maka dioda yang kita pakai 10 ampere. Kemudian kapasitornya kita gunakan minimal itu 10.000 mikrofarad, 50 volt. Nah, kalau kita mau gandeng 2 buah kapasitor, jadi ada 4 yang kita gandeng, 2 buah negatif, 2 buah positif, 4.700 mikrofarad 50 volt juga bisa. Kemudian penyebab kerusakannya tadi, yang kedua adalah tegangan yang berlebih, terlalu besar. Misalnya di sini 24 volt, kita pasang hampir 35 volt, maka komponen dari rangkaian ini terlalu berat untuk bekerja. Jadi idealnya kita gunakan 24 volt tadi. Dengan catatan di sininya 24 volt, maka di trafonya kita gunakan 22 volt. Kemudian bagian yang sering rusak adalah tadi ketika korslet, suara dengung. Kemudian kalau kita lepaskan speaker, lalu kita pegang transistor ini, nah salah satunya itu ada yang jebol, kita pegang, panasnya meningkat terus. Nah, itu jangan dibiarkan lagi, jangan dites lagi, karena bisa menyebabkan kerusakan ke bagian lainnya, seperti transistor ini, dan ini. Nah, jadi kalau awal hanya dengung, biasanya hanya satu transistor ini yang rusak. Nah, kalau sudah dibiarkan lama, maka nanti ada resistor ini 100 ohm yang terbakar. Nah, nanti bisa kena ke transistor sebelahnya lagi. Lalu ciri kerusakannya lagi adalah dioda batu ini 0,22 ohm ini 5 watt. Kalau kita pegang juga panas. Lalu penyebab apa lagi yang menyebabkan OCL ini cepat rusak? Yaitu terlalu banyak menggandeng speaker. OCL ini bekerja dengan beban impedansi 8 ohm. Jadi kalau kita pasang speaker 8 ohm 2 buah secara paralel, maka beban impedansi speakernya itu menjadi 4 ohm. Nah, ketika ditambah satu lagi, maka beban impedansinya menjadi turun. Nah, jadi pandai-pandai kita untuk menyambung apakah hubungan seri atau paralel. Nah, jadi kalau kita pasang maksimal 3 buah speaker dengan bebannya itu usahakan bisa di 4 ohm. Dengan cara bagaimana? Nah, mungkin mid ring dengan tweeter kita serikan. Lalu woofernya kita paralel. Jadi perhitungannya 16 dengan 8 ohm, sehingga masih mendekati di atas 4 ohm. Nah, kalau dibiarkan lama dengan beban impedansi yang rendah, maka suara itu akan menjadi sepertinya lebih besar, tetapi transistor ini cepat sekali panas karena banyak mengeluarkan arus, sehingga ketika suara itu menjadi lebih keras, maka speaker itu impedansinya akan turun mendekati 2 ohm. Bahkan kalau sudah di bawah 2 ohm,
bisa jebol transistor ini. Jadi OCL ini beresiko sekali ketika kita salah pasang speaker, kita nyalakan besar, ketika jebol keluar suara dengung bisa membuat speaker spoolnya itu terbakar. Kenapa? Karena tegangan dari trafo atau DCO, yaitu tegangan positif speaker dengan negatif speaker. Nah, ini misalnya kita ukur keluar tegangan dari trafo. Kalau trafonya kita pakai 22 volt ditambah dengan kapasitor dan dioda, maka tegangan di situ di keluaran kemari menjadi 30 volt. Nah, tegangan 30 volt dengan arus yang besar itu bisa menyebabkan rusaknya speaker, hangus speakernya. Biasanya kalau salah pemasangan itu hanya satu bagian yang rusak. Nah, jadi kalau kita mau perbaiki, contoh ini kasusnya adalah korslet kabel speaker. Pada saat saya pasang untuk aktif speaker, maka langsung sekejap saja sebentar sudah berdengung. Nah, lalu saya matikan karena biasanya kalau nyambung-nyambung begitu untuk tes, gunakan lakban. Setiap kita mau pasang speaker, pakaikan lakban. Nah, model begini lakban sementara kita sambung, kita tutup supaya jangan mana tahu tergeser sedikit korslet. Nah, kalau sudah rusak, repot juga untuk perbaikinya. Yang jarang terjadi penyebab kerusakannya adalah masuknya DC dari input. Nah, ini kenapa saya gunakan kabel yang besar begini, karena saya menggunakan jarak yang panjang. Maka kalau untuk bagian input kita bisa gunakan kabel shielding. Nah, ini kebetulan agak kaku, kita cari kabel-kabel lain yang kualitas bagus seperti ini. Nah, ini untuk ada shieldingnya, jadi kabel ground atau negatif serabutnya akan meliliti kedua kabel positif dan negatif, positif L dan positif R ini. Jadi ketika cirinya adalah kalau tidak ada shieldingnya, ketika kita pegang maka akan berdengung dud gitu. Nah, jadi kalau kabel seperti ini sudah cukup. Nah, ini karena panjang, saya coba saja dengan kabel mic ini. Nah, jadi kalau panjang begini, jadi maksimal panjangnya sebetulnya 10 cm, ini udah lebih. Nah, dengan kabel ini saya pegang di sini tidak berdengung. Jadi itu solusi kalau dengung, misalnya buat speaker dalam box yang besar ataupun buat speaker aktif di dalam kotak yang jarak tune control dengan amplifiernya harus jauh. Nah, jadi itulah menjadi penyebab dengung. Jadi kalau kita merangkai ampli-ampli begini lebih bagus ampli dan tune control itu menyatu atau jaraknya dekat. Jadi sumber noise-nya adalah kemari. Kemudian masalah-masalah lainnya adalah seperti berdengung. Nah, itu sudah pernah saya bahas. Gunakan ground loop atau satukan semua ground, misalnya ground speaker, ground input pada satu titik atau sistemnya star. Jadi kita gabungkan ke satu, kita letakkan pada satu titik ground, misalnya di heatsink atau di casing ataupun di bodinya casing trafo. Kemudian kita coba bahas bagian inputnya ini. Nah, input OCL ini sebetulnya sederhana sekali. Ada ini kapasitor 100 nano, lalu ada 100 kilo yang dihubungkan ke ground. Jadi kalau kita lihat kemari, input ini ground, kemudian dari input ini ada kapasitor. Nah, ini dia kemari. Nah, nilai kapasitor ini boleh kita rubah. Kita mencari karakter-karakter tertentu, boleh kita rubah, misalnya ini 100 nano mau jadikan 200 nano, atau di bawahnya tinggal kita amati saja suara mana yang lebih cocok. Kemudian resistor ini adalah untuk menurunkan level sinyal sedikit. Jadi ketika input terlalu besar, sebagian akan terserap kemari ke resistor 100 kilo ohm ini. Nah, kemudian di sini saya tambah 101 untuk filter high-nya. Jadi kadang-kadang ampli OCL ini ketika terima high desist itu akan menjadi noise di speaker. Nah, ini saya turunkan dengan kapasitor. Nah, ini juga bisa dicari kombinasinya tergantung dari tune control yang kita gunakan. Kebetulan saya gunakan tune control di 101 ini, noise high itu sudah bisa hilang. Jadi dihubungkan dari input ke ground lagi. Jadi ada dua yang terhubung ke ground, satu resistor, satu lagi ini. Nah, kalau ini diperbesar maka nanti suara high-nya sama sekali hilang. Lalu kembali ke permasalahan ampli ini, yaitu terjadi dengung rusak. Nah, untuk mengetahui rusaknya maka kita gunakan avometer untuk mengecek transistor NPN dan PNP. Nah, bisa menggunakan avometer digital ataupun analog. Nah, di sini saya pakai avometer digital aja. Sudah jarang menggunakan analog. Kita arahkan ke posisi dioda. Nah, kalau kita tidak tahu mana PNP, NPN, lihat dulu datasheet mana PNP dan NPN. Nah, di sini kita ukur NPN, kita arah ini yang bagus, ini yang udah diganti tapi bagus. Kita ukur, letakkan dari datasheet kita tahu mana B basis, mana kolektor, mana emitter.
Di sini biasanya BCE. Nah, ini basis, kita masukkan kemari. Nah, ini terbaca 2,5. Nah, kalau kita lihat ini sudah menjadi masalah, tetapi karena rangkaian ini terhubung dengan komponen lain, maka dia terbaca 2,6. Yang nggak boleh adalah terhubung singkat atau tidak punya, kalau dilepas maka dia tidak terhubung, tidak terlepas. Nah, di sini 2,6, di sini 0,4. Nah, itu artinya kalau kita balik lagi 0,5, 0,4. Nah, ini artinya bagus. Nah, jika ada salah satu kaki ini yang terhubung singkat, maka ganti saja. Lalu NPN begitu juga. Letakkan basis, lalu ke kolektor 0,5, 0,4. Oke, bagus satu posisi. Kita balik lagi, kemari. Nah, ini bagus. Nah, kita lihat sebelah yang saya ganti. Ini sudah kena cat. Sama, kita posisikan begini, basis. Nah, naik juga. Kemudian kemari. Oke, kita balik 0,7. Nah, jadi tidak ada yang short, tidak ada yang terhubung singkat. Lalu satunya lagi, sorry, dari basis dulu, dari positif propnya. Nah, sama dengan sebelah 2,5, kemari 0,4. Kita balik. Oke, ini bagus karena sudah saya tes, nyala. Nah, komponen yang rusak dasarnya adalah satu komponen khas saja yang rusak. Nah, ini dia. Terlihat di sini ada tulisan PN, ini tidak, ini 2955 dan 3055. Nah, ini komponen yang saya ganti. Ini di antara dua ini satu yang rusak, tetapi saya ganti dua-dua biar sama karakternya. Nah, ini kita ukur mana yang rusak. Nah, 0,4, kemudian kemari 0,4, bagus. Satu sisi pengukuran bagus, kemudian nah, ini tidak naik dan ini tidak boleh naik. Jadi kalau tadi ada angka, kalau dilepas posisinya begini. Ketika merah di kaki basis, kemari tidak naik, kemari tidak naik. Oke, kita balik. Pokoknya tidak boleh terhubung singkat, terbaca 0. Oke, ini bagus. Lalu NPN-nya, itu PNP yang bagus. NPN-nya, nah ini sudah kecil 0,3, kemari 2,8. Beda. Nah, ini kita lihat. Kemari kecil sekali 0,1. Nah, ini sudah rusak tapi belum short. Kalau short bisa jadi gara-gara ini short, transistor ini juga short. Kalau ini short bisa jadi ini short. Ini rusak diodanya, dioda 4148. Nah, jadi lebih panjang pekerjaannya karena tadi begitu saya dengar dengung langsung saya matikan. Nah, ini ada dua komponen yang juga bagus. Sama walaupun kodenya beda. Kita cek lagi. Tetap mulai dari merah. Tidak naik, tidak naik. Ini naik 0,5. Nggak boleh lebih kecil, artinya bocor. Ini 0,5. Nah, ini dua-duanya bagus, sudah dites. Ini 0,5, 0,5. Ini tidak naik, tidak naik. Nah, ini tidak naik, jadi kebalikan. Oke, jadi kalau rusaknya satu, sebaiknya ganti dua. Tapi kalau nggak ada ya ganti satu saja. Lalu ketika salah satu jebol, mana yang jebol? Misalnya NPN-nya jebol. Maka kita cek bagian NPN-nya ini. Dicek transistornya sama dengan begini. Yang penting tahu mana kaki basis, mana kaki kolektor, mana kaki emitter. Jadi kira-kira begitu cara menganalisa kerusakan dari OCL. Lalu apakah rangkaian-rangkaian ini bisa diganti-ganti? Ya, saya kira bisa saja, cuman menurut saya tidak perlu karena di sini sudah dibuat untuk spesifikasi dengan 4 buah transistor ini sudah sangat lumayan, sudah cukup memadai. Biasanya ketika kita beli kit model gini, baik yang model baru ataupun SOCL, ini OCL, kadang-kadang ada nilai-nilai ini yang tidak terukur dari produksinya tidak sama. Misalnya ini dengan yang ini dengan yang ini. Jadi rangkaian ini kadang-kadang beda. Kapasitornya juga berkurang sedikit, beda sedikit. Lalu transistor ini juga kadang-kadang ada nilainya nggak sama, tadi 0,5, ada yang beda sedikit. Nah, karena beda-beda itulah yang menyebabkan suara tidak begitu sempurna, yang menyebabkan juga DCO-nya atau tegangan outputnya pada saat tidak dinyalakan, tune control di volume 0 atau dikecilkan, ketika diukur mempunyai nilai yang
hampir mendekati 0,5 volt. Kalau sudah di atas 0,5 udah 1 volt, nah itu udah mulai ada dengung, sudah mulai hampir rusak. Nah kalau sudah rusak, keluar tegangan sama dengan tegangan supply. Nah ini coba kita cek impedansinya, impedansi kiri dan kanan. Nah bagus outputnya. Nah ini kalau kita balik, jadi berubah. Nah jadi tidak short circuit. Kalau diukur short maka ada masalah pada rangkaian ampinya. Kemudian bagian input ini kita bisa untuk menghilangkan dengung, baik dengung low ataupun desis, kita bisa inputkan potensio sebagai gain di sini. Jadi bikin gainnya untuk mengatur supaya level tegangannya tidak masuk ke input dari tone control ataupun dari input audio terlalu besar. Kita bisa setel. Nah, atau pasang resistor di sini. Kalau ini 100 ohm, nah kita pasang 100 ohm. Kalau misalnya kita pasang 100 ohm, maka inputnya itu akan menjadi setengah, keluarannya menjadi lebih kecil. Kenapa ditaruh demikian? Kadang-kadang kalau tanpa ditaruh resistor di inputnya ini, sedikit volume dibesarkan sudah terlalu besar suaranya, dan itu juga bisa menyebabkan salah satu kerusakan, penyebab dari kerusakan OCL ini. Jadi terlalu peka. Jadi dengan ditambah ini 100, 500, ini 100 kilo, ditambah 50 kilo, maka suaranya kurang seperempat. Karena perbandingan ini ke ground, ditambah kemari, diinputkan kemari. Jadi cara menurunkan, kan kadang-kadang kenapa produksi dari sebuah elektronik pabrikan itu ketika dimaksimalkan volumenya, tidak menyebabkan rangkaian itu cepat rusak atau rusak, karena diatur volume maksimumnya sekian. Jadi demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika untuk mengecekkan dari sistem amplifier OCL ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.